Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak didik kami. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Tetap jaga kesehatan dan istirahat yang cukup. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, dan bagikan dengan teman-teman yang lain. Pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang sumber daya alam. Adapun pengertian sumber daya alam itu sendiri adalah segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat biotik atau hidup, seperti tumbuhan atau sering disebut dengan sumber daya alam nabati, dan hewan atau sering disebut dengan sumber daya alam hewani, maupun yang bersifat abiotik atau tidak hidup seperti air, udara, tanah, sinar matahari, maupun aneka barang tambang atau bahan galian. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya terbagi atas dua bagian. Yang pertama, sumber daya alam hayati atau sering disebut dengan biotik, terdiri atas makhluk hidup seperti tumbuhan atau sering disebut dengan sumber daya alam nabati, dan hewan atau sering disebut dengan sumber daya alam hewani. Sumber daya alam biotik atau hayati jumlahnya dapat ditingkatkan jika dikelola dengan baik. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati atau sering disebut dengan abiotik merupakan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan cepat habis bila tidak dikelola dengan baik, serta memerlukan proses pembentukan dalam waktu yang sangat lama berupa minyak bumi, gas alam, ataupun batu bara. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya terbagi atas dua bagian. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau sering disebut dengan renewable resource, yaitu sumber daya alam yang dapat dikembalikan persediaannya. Sumber daya alam tersebut dapat diperbaharui dalam waktu yang tidak terlalu lama dan relatif mudah. Contoh sumber daya alam ini adalah kesuburan tanah, hutan, dan tanaman perkebunan. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau sering disebut dengan unrenewable resource. Jenis sumber daya alam ini pada umumnya benda-benda atau materi-materi yang berasal dari alam yang memerlukan waktu yang sangat lama untuk pemulihannya jika telah habis dimanfaatkan, atau bahkan tidak dapat pulih sama sekali. Di antaranya seperti minyak bumi, batu bara, ataupun gas alam. Sumber daya alam berdasarkan lokasinya dibedakan menjadi dua macam, yaitu satu, sumber daya alam akuatik merupakan sumber daya alam yang ditemukan di perairan. Seperti yang kita ketahui, air merupakan sumber daya alam yang mutlak diperlukan bagi kehidupan. Oleh karena itu, air merupakan unsur utama di dalam sistem lingkungan hidup. Sumber daya alam di perairan seperti ikan, rumput laut, terumbu karang, bahkan sumber air bersih itu sendiri. Yang kedua, sumber daya alam terestrial merupakan sumber daya alam
yang dijumpai di daratan berupa aneka hutan seperti hutan tropis, hutan musim, maupun sabana. Begitu juga dengan tanah yang subur dan hasil pertanian perkebunan yang melimpah, serta aneka barang tambang yang beraneka ragam yang ditemukan di daratan. Sumber daya alam berdasarkan pembentuknya terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, sumber daya alam materi berupa benda-benda mati, contohnya seperti air, udara, maupun tanah. Yang kedua, sumber daya alam energi menghasilkan energi, contohnya minyak bumi, gas alam, maupun batu bara. Yang ketiga, sumber daya alam ruang, yaitu sumber daya alam berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti pertanian maupun perkebunan. Yang keempat, sumber daya alam waktu, yaitu sumber daya alam yang keberadaannya tergantung oleh waktu atau musim. Contohnya, air pada saat musim kemarau sangat sulit ditemukan, dan pada saat musim hujan keberadaan air tersebut sangat mudah untuk ditemukan dan air tersebut juga melimpah. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1976 atau Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980, maka sumber daya alam atau bahan galian dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bahan galian golongan A adalah bahan galian yang memiliki fungsi yang sangat strategis bagi suatu negara karena dapat menjadi pertahanan dan keamanan bagi negara tersebut. Contohnya seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, nikel, timah, uranium, dan bahan galian radioaktif lainnya. Yang kedua, bahan galian golongan B adalah bahan galian yang memiliki fungsi yang sangat vital bagi kehidupan maupun hajat hidup masyarakat banyak. Contohnya besi, mangan, emas, platina, air raksa, intan, tembaga, seng, maupun logam-logam langka lainnya. Yang ketiga, bahan galian golongan C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk ke dalam golongan A maupun ke dalam golongan B, berupa mineral-mineral yang digunakan untuk kebutuhan bahan baku industri. Contohnya fosfat,
nitrat, asbes, mika, marmer, batu tulis, batu kapur, dolomit, granit, andesit, basalt, batu apung, pasir, tanah liat, gips, dolomit, dan mineral-mineral lainnya yang tidak mengandung unsur golongan A maupun golongan B. Sumber daya alam yang dimiliki negara Indonesia, baik meliputi di daratan maupun perairan, mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Hal tersebut dapat merusak struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan. Oleh karena itu, segala kegiatan pemanfaatan atau usaha kegiatan pengelolaan alam harus sesuai dengan analisis mengenai dampak lingkungan ataupun berdasarkan pembangunan berkelanjutan. Jika kedua hal tersebut tidak diperhatikan dan dilaksanakan, maka akan berdampak kepada bencana-bencana alam yang dapat ditimbulkan akibat ulah manusia tersebut. Kerusakan-kerusakan sumber daya alam akibat aktivitas atau ulah manusia yang berlebihan, di antaranya banyaknya hewan dan tumbuhan yang punah dikarenakan alih fungsi lahan yang berlebihan yang menyebabkan ekosistem dan bioma yang rusak. Banyak hewan yang punah dikarenakan aktivitas berburu binatang liar yang dilakukan oleh manusia. Air yang tercemar oleh limbah radioaktif yang sangat berbahaya dan sangat sulit untuk dipergunakan kembali sebelum partikel radioaktif tersebut hilang. Adanya overfishing atau tindakan mengambil ikan secara masif di suatu wilayah perairan melebihi kemampuan reproduksi ikan-ikan tersebut. Adanya penggundulan dan pembakaran hutan yang menyebabkan hutan tersebut menjadi hilang manfaat-manfaat dan fungsi yang diberikannya. Tanpa adanya hutan, bumi akan kehilangan salah satu paru-paru dunianya dalam menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang diperlukan oleh makhluk hidup seperti manusia, di mana keberadaan karbon dioksida yang berlebihan di atmosfer dapat menyebabkan pemanasan yang berlebihan yang dikenal dengan istilah global warming.
Nah, Bapak akan memberikan tugas kepada anak didik kami. Buatlah video yang menarik ataupun ke dalam bentuk tulisan. Selamat mengerjakan.